ini saya di sini sebagai moderator. Dan pada moderator ini yaitu adalah di dalam acara Matawa, yaitu adalah acara Majelis Taklim Waliden. Nah, sebenarnya Majelis Taklim Waliden itu kita itu hanya sharing-sharing ilmu baru dan bukan majelis taklim pada umumnya. Kita mendapatkan ilmu baru dan apa yang kita belum tahu, kita tahu di majelis taklim ini. Dan pada kesempatan ini, insya Allah kita akan belajar namanya ilmu hadis arba'in. Sebelum kita belajar, saya mau menanyakan dulu nih kepada ibu-ibu. Apakah ibu-ibu sehat semua dan bapak-bapak di sini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ibu Ilmiah Nuraini sehat. Alhamdulillah. Ibu Is ketemu lagi dengan saya sepertinya ini. Kemarin kita di Tasin Kiroah ya Ibu bulan lalu ya. Iya, Ustaz. Gimana Ibu Is? Gimana kabar Ibu Is dan keluarga? Sehat atau kurang sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bunda Is sehat. Bunda Malik Akbar, bagaimana kabar Bunda? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ini bundanya Alfarisi kelas 5 dari Karawang. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah kalau sehat semua. Saya sendiri juga sehat. Bagaimana Ustadz Jainul pemateri kita? Apakah sehat Ustadz Jainul? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Oke, untuk mempersingkat waktu malam hari ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa sih itu hadis. Hadis itu adalah perkataan dan perbuatan Rasul Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis ini itu adalah salah satu pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita yang paling utama ada Al-Quran, lalu Sunnah. Sunnah ini sama seperti hadis. Insya Allah kita akan belajar hadis dari Ustadz kita, Ustadz Jainul, yaitu tentang menuntut ilmu. Nah, di dalam Mahfuzat juga ada Bunda, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, tututlah ilmu dari boyan hingga liang lahat. Ya, walaupun saya juga udah tua ya Bunda, ini udah kumisan nih. Kita sama-sama udah tua Bunda. Umur kita tidak muda lagi, tapi saya sendiri masih belajar. Bunda-bunda, bahkan yang sudah seperti Ustadz Jainul yang ilmunya sudah banyak, mungkin beliau juga masih belajar kepada Ustadz-Ustadz yang lain atau kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Salamah dan yang lain-lain. Masya Allah beliau ini. Nah, untuk acara pertama yaitu adalah sesi materi. Nanti mungkin kalau misalnya waktunya cukup dan masih banyak, kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustadz kita, Ustadz Jainul. Baik, terima kasih Ustadz Ulemi atas waktu dan sambutannya. Bagaimana kabar antum Ustadz Ulemi? Sehat ya? Alhamdulillah Ustadz Jainul sehat seperti yang antum lihat di media maya ini. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bunda-Bunda sekalian pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi sepertinya banyak yang ini ya, di hujan ya di daerahnya masing-masing ya. Jadi di Karawang hujan Ustadz. Karawang hujan, terus di Pancoran juga hujan. Ciracas nggak hujan Ustadz. Oh, Ciracas nggak hujan ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bunda, kita bisa
hadir kembali di Majelis Ta'lim Walidain ini untuk belajar terkait hadis arba'in. Tentu sebagaimana kita ketahui bahwasanya hadis ini adalah suatu tuntutan kita sebagai umat Islam, khususnya sebagai umat Muslim dalam menjalankan suatu hal. Yang mana hadis ini juga kini menjadi suatu rujukan hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain daripada Al-Quran, maka hadis itulah yang akan menuntun kita kepada jalan yang Allah tentukan dan Allah ridhoi di situ. Maka betapa pentingnya kita juga dalam mempelajari hadis ini. Nah, sebelumnya kita juga telah belajar terkait hadis arba'in mengenai ilmu. Nah, sekarang kita juga akan melanjut terkait penuntut ilmu. Nah, sebelum itu saya share screen dulu ya, Bunda ya. Ini ada yang terjebak hujan juga ini, nggak apa-apa. Oke, ya. Baik ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita belajar kembali terkait hadis arba'in. Cuman sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita bertawasul kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Maka kita kirimkan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sya'ul ilahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ayah bunda sekalian dan Ustadz Hulemi, maka kita step ke materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang hadis arba'in penuntut ilmu di jilid 2 ya, karena sebelumnya itu ada di pertemuan yang pertama. Oke. Jadi untuk pada malam hari ini kita mengambil judul tentang pelajar, tentang penuntut ilmu. Karena di dalam Islam pun, di dalam hadis pun, kita sebagai penuntut ilmu seperti yang sekarang kita lakukan ini adalah suatu hal yang istimewa. Sesuatu hal yang Rasulullah SAW menyambut dengan antusias. Betapa mulianya orang yang belajar, betapa mulianya orang yang menuntut ilmu. Maka pada malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hadis tentang pelajar ataupun penuntut ilmu. Nah, untuk hadis yang pertama di sini adalah bagaimana seorang penuntut ilmu ini mempunyai pahala seperti haji yang sempurna. Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat hadisnya ya. Man khoda ilal masjidillah yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu. Yang artinya adalah siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Nah, maksudnya di sini itu bagaimana? Inilah betapa mulianya seorang penuntut ilmu. Ketika kita bersegera ke suatu majelis, bersegera ke masjid, bersegera ke tempat-tempat sekolah, yang mana tempat sekolah tersebut adalah tempat untuk kita menuntut ilmu, maka ketika kita melakukan itu semua dengan ikhlas, dengan niat yang baik, insya Allah pahalanya pun seperti orang yang melaksanakan haji dengan sempurna. Nah, inilah betapa pentingnya juga, betapa mulianya juga orang yang menuntut ilmu. Sampai di dalam hadis pun yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang mana ini juga hadisnya sahih, itu mengatakan bahwasanya memang betapa mulianya seorang penuntut ilmu, sehingga bagi yang orang bersegera menuntut ilmu ini, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan haji sempurna. Nah, itulah betapa istimewanya kita sekarang ini dalam belajar. Sama misalnya kita ini kalau dalam dunia sekarang adalah dunia digital ya. Maka insya Allah bagi ayah bunda yang sekalian ini yang bersegera nih, cepet-cepetan masuk Zoom untuk
belajar bareng, maka insya Allah pun dengan niat yang begitu baik, dengan niat yang ikhlas, insya Allah pahalanya pun akan seperti orang yang melaksanakan haji dengan sempurna. Itulah betapa Amin. istimewanya Amin. kita sebagai para penuntut ilmu ya. Maka ayah bunda sekalian, apapun nanti materi yang diberikan kepada guru-guru kita, kepada asatidz kita, kepada orang tua kita, maka bersegeralah kita tuntut ilmu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz kita, Ustadz Hulaimi Al-Mahbub, yang mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu. Jadi walaupun kita masih dalam, mohon maaf, masih sudah besar, kalau tadi bahasanya Ustadz Hulaimi itu sudah tua seperti kita, gitu ya. Tapi kita harus semangat. Kita harus mempunyai giroh. Giroh itu adalah suatu keinginan yang kuat di dalam menuntut ilmu. Karena seperti yang kita ketahui sekarang ini adalah betapa istimewanya ketika kita bersegera menuntut ilmu. Maka ayah bunda sekalian, ayolah kita tetap bersemangat dalam belajar menuntut ilmu ya. Oke, maka untuk setelahnya, Ustadz mau meminta nih, biasa untuk beberapa bunda, untuk membacakan hadis yang ada di depan kita ya. Tentang betapa mulianya seorang penuntut ilmu, sehingga dia ketika bersegera di dalam menuntut ilmu, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji dengan sempurna. Seperti biasa untuk bunda tadi, untuk bunda Al-Farisi ya, tadi udah masuk pertama ini, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan bunda Al-Farisi juga bisa mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan sempurna ya bunda ya. Amin ya Allah, amin. Oke, oleh karena itu Bunda Al-Farisi ini 1D ya di sini ya? 1D iya, 1D Ustadz. Ya, saya kenal betul juga dengan Al-Farisi. Oke, Bunda mohon untuk dibaca ya untuk hadis yang di depan kita ini. Agar apa yang kita pelajari juga itu bisa meresap di dalam ingatan kita, bisa meresap dalam sanubari kita. Maka kami mohon untuk Bunda Al-Farisi bisa membaca hadis yang di depan ini. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjita man hijjatuh. Oke, alhamdulillah. Artinya gimana Bunda? Artinya juga Ustadz. Ya, artinya ya, biar bisa paham juga artinya nih. Silakan Bunda. Siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Sahih, hadis riwayat At-Tabarani. Oke. Nomor 7473. Oke, terima kasih untuk Bunda Al-Farisi atas kesediaannya untuk membaca hadis yang ada di sini ya. Kemudian saya meminta kepada Bunda Susan, apa hadir di tempat? Assalamualaikum Bunda Susan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Oke, Bunda Susan, kesediaannya ya untuk membaca hadis yang di screen ini. Ya, tujuan kami adalah agar bisa meresap di dalam ingatan kita. Silakan Ya, Bunda. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Man goda illa masjidil la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kanallahu ka'ajri hajin tama hijatu. Afwan Tat, hujan deras soalnya Tat, jadi mungkin kurang jelas ya. Ya, tapi alhamdulillah jelas kok Bunda. Oh, alhamdulillah. Ya, gimana Bunda? Oke, terima kasih Bunda Susan. Untuk artinya bagaimana Bunda? Artinya, siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar, kebaikan, atau mengajarkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Sahih hadis riwayat At-Tabrani nomor 7473 dalam Al-Mujam Al-Kabir. Oke, terima kasih para Bunda Susan atas kedesaannya. Kemudian satu kali lagi
Saya minta kepada Bunda Nurul, Hadirah Bunda Nurul. Bunda Nurul Huda nih yang insya Allah selalu hadir di dalam majelis taklim ini. Amin ya Allah Ustaz. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hijjatuhu. Artinya, siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Oke, terima kasih pada Bunda Nurul atas risetnya. Sama-sama. Baik, inilah Ayah Bunda terkait bagaimana orang yang bersegera di dalam menuntut ilmu, orang yang bersegera di dalam melangkah kakinya untuk menuju ke tempat-tempat majelis, ke tempat-tempat yang berkumpulnya para ilmu di situ. Dengan niat yang ikhlas, insya Allah, Allah akan memberikan pahala seperti haji yang sempurna. Kemudian selain daripada ini ada hadis yang mana bagaimana Rasulullah SAW ini mengistimewakan seorang yang menuntut ilmu. Di mana seorang penuntut ilmu disambut oleh Rasulullah SAW yang tertuang di dalam hadis, marhaban bi thalibil ilmi la takhaffu malaikatu wa tudhilluhu bi asnihatiha thumma yarkabu ba'duhu ba'dan hatta yablugha as-samaa'a ad-dunya min hubbihim lima yadlubu. Nah, maksud hadis di sini adalah selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu, ini penuntut ilmu ya, mohon maaf. Itu benar-benar ditutupi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian mereka juga saling bertumbuk-tumbuk hingga mencapai langit dunia atau langit paling dekat dari bumi ini. Karena kecintaan mereka atau malaikat itu tersebut kepada ilmu yang dipelajarinya. Nah, maksud di sini itu apa? Bahwasanya Rasulullah SAW dan malaikat yang ada di langit pun itu begitu menyambut, begitu mengistimewakan orang-orang yang mempelajari suatu ilmu. Orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Maka jangan sampai kita sudah diistimewakan seperti itu, justru kita menjadi orang-orang yang melas-las dalam belajar. Adanya keistimewaan di sini justru akan menjadikan kita sebagai penyemangat, sebagai dorongan kita untuk semakin berusaha belajar menuntut ilmu. Ya, seperti tadi kita di awal, tidak ada batasan di dalam menuntut ilmu. Baik yang masih kecil, dewasa, bahkan yang sampai lansia pun itu masih berkewajiban, masih diharuskan untuk menuntut ilmu. Karena memang betapa luasnya ilmu yang ada di dunia ini. Betapa luasnya ilmu yang akan kita raih, akan kita pelajari di dunia ini. Yang mana tentu ilmu di sini juga harus kita niatkan untuk bekal kita di kehidupan akhirat kita. Maka ayah bunda sekalian juga ayo kita semuanya tetap bersemangat menuntut ilmu, tetap berjuang di dalam menuntut ilmu, sama seperti kita memperjuangkan anak-anak kita di dalam memondokkan di pesantren, memondokkan anak-anak kita di Primago misalnya, kita harus support mereka. Karena mereka pun sekarang menjadi pelajar, mereka pun sekarang menjadi seorang yang menuntut ilmu, maka kita doakan sebagai orang tua, kita doakan anak-anak kita, semoga anak-anak kita yang ada di pesantren, yang sekarang sedang belajar menimba ilmu, itu bisa mendapatkan kemuliaan yang akan mengantarkan kita kepada jalan akhirat kita. Sebagaimana yang kita pelajari pada minggu yang sebelumnya adalah bahwasanya anak ini adalah aset kita. Anak ini adalah inventaris kita, investasi kita, investasi untuk akhirat kita. Di mana doa seorang anak yang soleh itu akan tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah tiada di dunia ini. Oleh karena itu, wahai ayah bunda sekalian, ayo kita dukung anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Kita bantu, kita support, kita semangati anak-anak kita agar mereka tetap bertahan di dalam menuntut ilmu. Begitupun juga kita sebagai orang tua. Kita pun harus menjadi contoh bagi mereka. Contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Bagaimana kita seorang pelajar yang baik, bagaimana kita
seorang yang menuntut ilmu dengan baik, kita harus memberikan contoh pada anak-anak kita. Agar anak-anak kita pun akan melihat orang tua kita. Oh, begitu semangatnya orang tua saya menuntut ilmu. Walaupun orang tua saya sudah sepuh, dia pun masih semangat belajar. Bagaimana saya yang sekarang masih kecil, maka harus lebih semangat daripada orang tua kita. Maka transfer hal-hal seperti inilah yang harus kita tunjukkan kepada anak kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW begitu mengistimewakan, begitu menyambut kita sebagai penuntut ilmu. Ya, maka ayah bunda sekalian, ayo kita tetap semangat belajar. Nanti misalnya di majlis taklim yang lain ada pembelajaran bahasa Arab, ada pembelajaran tahsinul qiraah, ayo kita ikutin. Kita masuk dalam ruang Zoom tersebut, kita belajar karena betapa istimewanya kita sebagai penuntut ilmu. Ya, wabil khusus ketika kita niatkan untuk ibadah, ketika kita niatkan untuk lillahi ta'ala, untuk pengabdian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti itu ya Bunda. Kemudian berikutnya seperti biasa saya ingin memohon kesediaannya kepada beberapa ya Bunda untuk membacakan hadis yang ada di screen ini ya, agar kita bisa meresapi bersama-sama, bisa mengingat bersama-sama tentang hadis ini ya. Kalau misalnya minggu lalu kan itu harus dihafal ya, cuman karena sekarang memang agak panjang, jadi nggak apa-apa tidak dihafal, tapi kami harapkan bisa memahami apa konteks yang ada di depan kita, apa konteks yang ada di dalam hadis yang kita sampaikan pada malam hari ini. Oleh karena itu kepada Bunda Iis hadirah di tempat. Assalamualaikum Bunda Iis. Waalaikumsalam Ustadz. Ya Bunda Is, bisa mohon kesediaannya untuk membaca hadis yang ada di hadapan kita, di depan kita. Kelihatannya Bunda ya? Sebelumnya saya mau tanya dulu, Ya, itu Bunda. apa marhaban apa ya Pak Ustadz ya? Marhaban bitolibil ilmi Bunda. Ini harokatnya kurang. Marhaban bitolibil ilmi. Tolibul ilmi la tahuffuhul malaikatu. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bitolibil ilmi. Tolibul ilmi la tuhuffuhul malaikatu wa tuzilluhu biazni hatiha summa yarqabu ba'duhu ba'dan hatta yablughu sama'a dunya min hubbihim lima yatlub. Artinya bagaimana Bunda? Artinya, selamat datang wahai penuntut ilmu, sesungguhnya penuntut ilmu benar-benar ditutupi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian mereka saling bertumpuk-tumpuk hingga mencapai langit dunia, langit paling dekat dari bumi. Karena kecintaan mereka, malaikat, kepada ilmu yang dipelajarinya. Sahih Haji Riwayat At-Tabrani nomor 7347 dalam Al-Mujam Al-Kabir. Oke, terima kasih Bunda Is atas kesediaan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Bunda Is atas kesediaannya untuk membaca hadis yang ada di screen kita. Oke, kami harapkan selain daripada menulis, ini tidak diwajibkan sih ya Bunda, cuman kami anjurkan untuk bisa menulis apa hadis yang kita sampaikan pada malam hari ini. Karena kemarin kita sudah tahu ya, al-ilmu soidun wal kitabatu koiduhu. Jadi ilmu itu bagaikan suatu buruan dan tulisan adalah pengikatnya. Maka kita harus ikat ilmu itu dengan tulisan. Maksudnya apa? Jadi kita catat nih apa yang ilmu kita dapatkan di dalam Majelis Ta'lim Walidain ini, minimal inti dari hadis tersebut itu seperti apa. Agar apa yang kita catat ini bisa lebih membekas, lebih terikat di dalam angan-angan kita, lebih membekas di dalam otak kita dan akal kita. Oke, kemudian untuk selanjutnya pada Bunda Malik hadir di tempat. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, mohon kesediaannya ya untuk membaca hadis yang ada di screen ini. Silakan Bunda.
Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bitolibul ilmi latahufuhul malaikatu watu zilluhu bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'duhu ba'dun hatta yablugu sama dunya min hubbihim lima yatlubu. Artinya, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu benar-benar ditutupi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian mereka saling bertumpuk-tumpuk hingga mencapai langit dunia, langit paling dekat dari bumi. Karena kecintaan mereka malaikat kepada ilmu yang dipelajarinya. Sahih hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir. Oke, terima kasih Bunda Malik atas kesediaannya untuk membaca hadis kita ini. Jazakallah. Kemudian untuk Bunda Sandi Fatir hadir di tempat. Suruh baca lagi ya, Tat. Gimana Bunda? Di sana masih hujan, Bunda? Masih hujan deras, Tat. Nih, saya suruh baca lagi nih, Ustaz. Iya. Jadi walaupun hujan deras, tapi semangatnya pun harus deras ya. Semangatnya pun harus lebih kencang daripada hujannya. Ya, silakan Bunda. Tadi ini apa, Ustaz? Bitolibil ilmi. Oh, bitolibil. Ya, silakan Bunda. Marhaban Bitolibil ilmi. Tolibul ilmi la tahu. Apa entar? Ya, Bunda, nggak apa-apa. Lata hufuhul. Talibul ilmi la tahufuhu malaikatu watu zilluhu bi ahmihatiha umma yarkabu ba'duhu ba'da hatta yablughu sama'an dunya min habihi lima yatlubu min hubbihim lima yatlubu. Oke. Artinya Bunda? Artinya, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut baru buka puasa soalnya, Tat. Masya Allah. Rajin ya Bunda ya, puasa Senin Kemisnya ya. Artinya, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu benar-benar ditutupi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian mereka saling bertumpuk-tumpuk hingga mencapai langit dunia, langit paling dekat dari bumi. Karena kecintaan mereka, malaikat kepada ilmu yang dipelajarinya. Sahih hadis riwayat At-Tabrani nomor 7347 dalam Al-Mujam Al-Kabir. Terima kasih Bunda Sandi atas kesediaannya. Kemudian untuk Bunda Fadil, apa hadir di tempat Bunda Fadil? Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda Fadil. Fadil awal B ya. Bagaimana Bunda Fadil? Kalau ini kayak saya lewatin dulu. Untuk Bunda Ilmiah, apa hadir di tempat Bunda Ilmiah? Hadir Pak, hadir. Oh, maaf Ustaz. Oh, Ade ya, atau Bunda ini? Bundanya. Oke Bunda, oke silakan Bunda Ilmiah. Mohon kesediaannya ya untuk membaca hadis yang di depan Mohon ini. kayak Pak. Oke, silakan. Ya baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bi talibul ilmi latu khafuhul malaikatu wa tudilluhu bi ajnihatiha. Tsumma yarkabu ba'duhu ba'dun hatta yablugul
hatta yablughu sama ad-dunya min hubbihim lima yatlub. Artinya, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penutup ilmu benar-benar ditutupi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian mereka saling bertumpuk-tumpuk hingga mencapai langit dunia. Langit paling dekat dari bumi. Karena kecintaan mereka, malaikat, kepada ilmu yang dipelajarinya. Hadis sahih, hadis riwayat At-Tabrani nomor 7347 dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih Bunda Ilmiah. Iya, maaf Ustaz. Kesediaan dan semangatnya. Oke. Ya. Baik, itulah ya Bunda terkait bagaimana Rasulullah SAW ini menyambut ataupun mengistimewakan seorang penuntut ilmu. Bahkan malaikat pun itu secara bertumbuk-tumbuk. Dalam artinya dalam malaikat pun dengan begitu banyaknya dia begitu cinta kepada seseorang, kepada hamba yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, maka jangan bosan untuk menjadi seorang penuntut ilmu ya. Jangan bosan untuk kita menjadi seorang santri, menjadi seorang pelajar. Karena begitu istimewanya kita sebagai penuntut ilmu dan begitu mengistimewakan Rasulullah dan para malaikat kepada orang yang menuntut ilmu. Kemudian kita akan beranjak ke hadis yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana wasiat berbuat baik kepada pelajar. Nah, hal ini disampaikan di dalam hadis Ibnu Majah nomor 247 yang berbunyi, sayatikum aqwamun yatlubunal ilma. Fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahnuhum. Yang artinya adalah kelak akan datang sejumlah kaum yang menuntut ilmu. Nah, jika kalian nanti melihat mereka, maka sampaikan kepada mereka, selamat datang atas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ajarilah mereka. Nah, di sini bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan wasiat kepada kita. Memberikan wasiat kepada umat-umatnya untuk menuntut ilmu. Hingga di dalam hadis pun mengatakan bahwasanya ketika nanti di dalam suatu kaum, berarti sekarang adalah kaum yang dimaksud adalah sekarang, kaum kita. Kaum saat ini. Kita bagaimana diberikan selamat oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kita dituntut ataupun diberikan wasiat untuk menuntut ilmu. Nah, di sini sudah menjadi poin yang sangat penting, menjadi hal yang sangat bagus bagi kita bahwasanya kita memang dianjurkan bahkan diharuskan untuk menuntut ilmu. Jadi dari beberapa hadis yang kita sudah pelajari sebelumnya adalah penekanan bahwasanya begitu istimewanya dan begitu keharusan kita di dalam menuntut ilmu. Sampai Rasulullah SAW memberikan wasiat terhadap umat terdahulu untuk umat sekarang, yaitu kita, untuk menuntut ilmu. Maka oleh karena itu ayah bunda sekalian, ayo tetap kita gali ilmu sebanyak mungkin. Kita pelajari ilmu-ilmu kita, khususnya adalah terkait ilmu agama kita. Kita pahamin bagaimana agama kita itu harus berjalan dengan baik. Seperti yang sekarang kita ketahui banyak umat Islam ini yang bentrok atau beda pendapat satu sama lain. Ya mungkin di sini apa ada yang mungkin ilmunya berbeda ataupun mungkin ada ilmunya yang kurang. Maka kita jangan sampai kita merasa cukup apa yang telah kita punya saat ini. Kita harus menjadi gelas kosong. Kita harus menjadi orang yang selalu merasa bodoh agar kita bisa selalu belajar menuntut ilmu. Agar kita bisa selalu menimba ilmu sebanyak mungkin. Ya, karena memang tidak ada batasan, sampai mati pun tidak ada batasan bagi kita untuk berhenti menuntut ilmu. Ya. Maka oleh karena itu ayah bunda sekalian, kita juga melihat bagaimana anak kita ini sekarang menjadi seorang pelajar. Maka kita berikan kabar yang baik pada anak-anak kita. Kita berikan kabar gembira kepada anak kita. Kita sampaikan kepada anak kita bahwasanya Rasulullah SAW pun menyambut, memberikan keistimewaan kepada kamu wahai anak-anakku. Ketika kamu belajar dengan rajin, ketika kamu belajar dengan sungguh-sungguh,
maka kamu insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana Rasulullah itu begitu mengistimewakan kamu sebagai pelajar. Maka ini adalah menjadi bekal kita sebagai orang tua juga, bekal kita sebagai contoh ataupun suri toladan terhadap anak kita untuk memberikan nasihat kepada anak kita, memberikan kabar gembira kepada anak kita tentang bagaimana Rasulullah SAW itu menyambut dan mengistimewakan dan begitu memberi memberi wasiat kepada kita untuk tetap belajar menuntut ilmu. Maka sekali lagi ya Bunda, jangan sampai kita bosan untuk menuntut ilmu. Ya Bunda sekalian, maka ini hadis-hadis ini memang agak sedikit berat ya daripada hadis-hadis yang minggu lalu tentang ilmu. Nah, di sini adalah tentang bagaimana kemuliaan seorang penuntut ilmu. Hadis-hadis minggu ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita seorang pelajar, seorang penuntut ilmu begitu diistimewakan dan begitu dimuliakan. Sampai Rasulullah pun memberikan sambutan dan memberikan wasiat kepada kita untuk tetap menjalankan pembelajaran, untuk tetap menjalankan pencarian ilmu ataupun penuntutan ilmu. Maka jangan sampai kita bosan ataupun kita merasa ilmu saya sudah cukup. Maka ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita mempelajari suatu ilmu seperti tadi. Kita merasa sudah lebih baik daripada orang lain. Maka semakin kita mempunyai ilmu yang banyak, semakin kita berilmu, maka kita harus lebih bersopan santun. Kita harus lebih merendah. Sebagaimana ilmu padi semakin besar biji padi tersebut, maka dia harus semakin merunduk. Ya, maka ini juga ibaratan kita bagaimana kita menuntut ilmu. Walaupun kita sudah banyak ilmunya, kita juga harus tetap merasa kita belum punya apa-apa. Kita tetap harus merasa bahwasanya ilmu kita masih sangat sedikit, sehingga kita perlu untuk terus belajar dan terus menuntut ilmu. Ya, begitulah ayah bunda terkait bagaimana Rasulullah memberikan wasiat kepada kita untuk menjadi seorang pelajar, untuk menjadi seorang yang selalu menuntut ilmu. Oke, baik ayah bunda. Kemudian seperti biasa, saya mau memilih beberapa bunda untuk membacakan hadis yang ada di depan ini agar bisa meresap juga di dalam kita ya, di dalam anak-anak kita, dan kita bisa mempraktikkan di dalam kehidupan kita. Karena implementasi dari apa yang kita pelajari adalah dipraktekkan. Kita laksanakan apa yang ilmu kita dapatkan. Jangan sampai justru ilmu ini menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai ilmu ini menjadi tanggungan kita karena kita tidak mengamalkan, maka ini akan menjadi pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka harapan kita adalah apa yang kita pelajari pada malam hari ini itu bisa kita laksanakan dan kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Baik, ayah bunda sekalian, kemudian saya mohon kesediaan kepada Bunda Zahid Al-Farabi hadir di tempat. Bunda. Hadir. Oh ya, ayah, silakan ayo Pak. Mohon kesediaannya untuk membaca hadis yang di depan ya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat berbuat baik kepada pelajar. Saya tikum aqwamun yatlubunal ilma. Faidha ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqnuhum. Ya. Ya. Artinya bagaimana? Artinya ya. Ya. Artinya silakan Bapak. Kalau akan datang sejumlah kaum yang menuntut ilmu, jika kalian nanti melihat mereka, maka sampaikan kepada mereka, selamat datang atas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarilah mereka. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah nomor 247. Oke, terima kasih Ayah Zahid ya. Ayah Zahid juga all ya Ayah Zahid ya. Oke, terima kasih atas kesediaannya. Kemudian untuk Bunda Rilfa hadir di tempat. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Bunda Rilfa.
Oke. Kemudian, baik lanjut saja kepada Bunda Nurul Huda. Kita balik lagi kepada Bunda Nurul Huda ya. 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 Bunda mau ya. Ya Ustaz. Nah, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat berbuat baik kepada pelajar. Sayatikum aqwamun yatlubunal ilma. Fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban marhaban biwasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qanuhum. Artinya, kelak akan datang sejumlah kaum yang menuntut ilmu. Jika kalian nanti melihat mereka, maka sampaikan kepada mereka, selamat datang atas wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ajarilah mereka. Hadis Hasan, riwayat Ibnu Majah nomor 247. Oke, terima kasih pada Bunda Nurul Huda. Jazakillah khair jazaa. Semoga kesediaan Bunda bisa menjadi amal kebajikan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Oke. Langsung saja kepada kita step ke hadis yang berikutnya ya Bunda ya, yaitu terkait bagaimana kita sebagai penuntut ilmu itu akan terkecualikan dari laknat. Di mana hal ini disampaikan di dalam hadis Allah inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Yang artinya adalah ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula isinya kecuali berzikir kepada Allah dan katakan kepada hambanya, orang berilmu dan orang yang belajar. Nah, itulah kenapa juga bagaimana perintah kita untuk menuntut ilmu, untuk berzikir kepada Allah. Sebagaimana tujuan hidup kita di dunia itu apa? Inna hayati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Maka di dunia ini akan menjadi terlaknat ketika kita tidak diniatkan untuk beribadah. Ketika kita tidak diniatkan untuk menuntut ilmu. Itu akan bisa menjadi ancaman bagi kita. Maka oleh karena itu ayah bunda sekalian, ayo kita gali ilmu yang lebih dalam lagi. Jangan sampai apa yang ada di dunia ini kita terlewatkan secara sia-sia. Jangan sampai kita terlena dengan keduniaan saja, tapi tanpa melewatin hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, adalah tujuan kita adalah untuk beribadah, untuk berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita justru lebih mengingat pasangan-pasangan kita. Jangan sampai kita justru lebih banyak mengingat tentang keluarga kita dibandingkan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun di dalam beribadah yang baik itu harus dengan ilmunya. Maka begitu istimewanya orang yang menuntut ilmu ketika dia menjalankan ibadah sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka niatkan untuk beribadah. Kita niatkan lillahi ta'ala. Kita memondokkan anak untuk ataupun karena Allah. Kita belajar sekarang di majlis talim pun itu karena Allah. Kita sekarang menggali ilmu, belajar hadis pun kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meniatkan pembelajaran ilmu ini hanya untuk ya status misalnya, hanya untuk misalnya kita bersombong ria bahwasanya kita telah belajar hadis dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Tapi jadikan kita ini, jadikan pembelajaran sekarang ini sebagai sarana ibadah kita. Sebagai sarana untuk menjadikan kebahagiaan kita di dunia ini. Agar apa yang kita lakukan di dunia ini sebagaimana yang Allah ajarkan dan Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Yaitu untuk apa? Untuk beribadah. Dan ibadah itu pun harus dengan ilmu yang benar. Maka kita pelajari ilmu ibadah itu seperti apa. Kita pelajarin ilmu dagang yang sesuai dengan ajaran kita itu seperti apa. Maka kita harus tetap menuntut ilmu. Maka kita harus belajar. Oleh karena itu apapun di dunia ini itu juga harus ada ilmunya. Waman arada dunya fa'ali bil ilmi
Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Apapun keinginan kita, apapun tujuan kita, baik untuk akhirat ataupun dunia, itu harus dengan ilmu. Maka begitu istimewanya kita sebagai penuntut ilmu, sebagai pelajar, itu sudah ditegaskan beberapa hadis yang telah kita pelajarin pada malam hari ini. Oke, kemudian selanjutnya juga ada hadis bagaimana kita membiayai pelajar dapat menjadikan berkahnya harta. Nah, tadi terkait kemuliaan seorang pelajar. Kemudian perlakuan kita terhadap orang yang belajar, itu juga bisa menjadi berkah dalam kehidupan kita. Sebagaimana hadis yang ada di depan ini adalah terkait bagaimana ketika kita membiayai pelajar ataupun memberikan dana kepada orang yang menuntut ilmu, itu bisa menjadikan sarana keberkahan harta kita. Maka di dalam hadis tertuang yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 2345, Anas ibn Malik qol kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ya'ti Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarifu. Fashakal muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala la'allaka turzaqu bihi. Yang mana maksud dalam hadis ini adalah ada dua orang bersaudara yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu keduanya senantiasa mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian yang lainnya sibuk bekerja. Jadi di sini ada dua saudara, yang mana yang satu bekerja dan yang satu menuntut ilmu. Kemudian yang bekerja ini mengadu kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kenapa nih adik saya ini, saudara saya ini kok tidak mau bekerja? Kok malah dia hanya menuntut ilmu saja?" Maka dengan aduan dari saudara tersebut, maka Rasulullah SAW menjawab, boleh jadi apa yang kamu dapat sekarang ini itu gara-gara saudaramu itu belajar ilmu. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita lancar di dalam harta kita, lancar di dalam rezeki kita, bisa jadi karena kita memondokkan anak kita di dalam pesantren. Bisa jadi karena itu adalah alasan karena kita memondokkan atau menyekolahkan anak-anak kita. Sama misalnya kita pernah dengar cerita pada dahulu, bahkan misalnya dalam keluarga saya sendiri, bagaimana dulu tidak ada biaya untuk menuntut ilmu. Tapi dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan apa yang ada di dalam keluarga tersebut, akhirnya bisa menjadikan ekonomi keluarga bisa lebih baik. Ya mungkin ini adalah karena orang tua kami membiayai kami di dalam belajar, membiayai kami di dalam menuntut ilmu. Maka jangan sampai kita khawatir. Ataupun misalnya nanti ayah bunda sekalian mau memondokkan anak-anaknya di Gontor. Di Gontor ini kayaknya biayanya mahal ya. Nah jangan sampai seperti itu. Kita tetap optimis, kita tetap ikhtiarkan dengan baik. Maka insya Allah kalau kita niatkan untuk membantu ataupun memberikan bantuan dana kepada orang belajar, insya Allah rezeki kita pun akan diberkahi. Maka sebagaimana yang Primago jalankan sekarang juga, itu memberikan dana ataupun beasiswa kepada anak yatim. Yang mana ini adalah salah satu wasilah kami dengan harapan apa yang kami jalankan ini bisa menjadi berkah untuk kehidupan kami. Ini bisa menjadi manfaat juga untuk orang lain. Ya maka ini tidak salah ketika misalnya ayah bunda ini meniatkan ketika untuk menyekolahkan anaknya agar hartanya misalnya bisa lebih berkah, insya Allah itu juga akan terjadi seperti itu. Maka ya bunda sekalian tetap kita bantu anak-anak kita support semampu kita support semaksimal mungkin anak kita untuk bisa tetap melanjutkan belajar. Dan insya Allah apa yang kita lakukan sekarang ini, kita membiayai anak kita di pesantren, kita membiayai anak kita di sekolah, di Primago, itu insya Allah akan bisa menjadikan berkahnya harta yang kita dapatkan. Berkahnya harta itu menjadi berkahnya nikmat. Tidak selalu mulu berkah itu dengan nominal yang banyak. Tapi begitu walaupun kita hanya mendapatkan misalnya 500.000, tapi begitu nikmat, begitu cukup apa yang kita butuhkan, itu namanya berkah. Maka berkata ada ziyadatun ni'mah, bertambahnya suatu kenikmatan. Ada yang hartanya banyak tapi tidak berkah. Jadi merasa kurang,
merasa tidak cukup, maka yang kita cari adalah berkahnya harta kita. Agar harta yang kita dapatkan sekarang ini bisa kita nikmatin dengan nikmat. Maka itu adalah salah satu harta yang berkah untuk kita. Kemudian langsung step ke hadis berikutnya saja ya, Bunda. Ini perumpamaan terkait perumpamaan menyelisihi ilmu sendiri. Maksudnya adalah ketika orang yang mengajarkan ilmunya, akan tetapi dia melupakan dirinya sendiri. Maksudnya adalah kita mengajarkan anak kita untuk sholat dengan baik dan benar. Tapi kita lupa tentang diri kita. Kita malah justru lalai dengan ibadah kita. Maka ini juga disindir di dalam hadis yang mana diriwayatkan oleh At-Tabrani nomor 1681. Sallu alimi alladhi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kama thalis siraji yudi'u linnasi wa yahriku nafsahu. Yang artinya adalah perumpamaan ahli ilmu yang mengajari manusia tetapi melupakan dirinya ataupun tidak mengamalkan ilmunya, tak laksana lampu yang menerangi manusia tetapi membakar diri sendiri. Maka ini adalah sindiran kita ketika kita mengajari seseorang, namun kita tidak memperhatikannya, maka itu ibarat kita menerangi manusia tapi membakar diri sendiri. Dalam artian ini adalah ilmu itu tidak bermanfaat untuk kita. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu, nanti misalnya ayah bunda mengajarkan ilmu kepada anak kita, maka kita pun harus praktek. Kita pun harus melaksanakan apa yang kita ajarkan kepada anak kita. Jangan sampai kalau dalam istilah Jawa adalah jarkoni. Iso ngajar, orang iso nglakoni. Jadi dia bisa mengajar, tapi dia tidak bisa melaksanakan. Maka ini adalah disindir juga di dalam Al-Quran. Wa ta'muruna nasa wa tansawna anfusahum. Jadi kamu menyuruh manusia, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Maka jangan sampai kita seperti itu juga. Jadi apa yang kita pelajari saat ini, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita pun harus mempraktekannya. Dalam artian lain juga kita tidak boleh hanya menyuruh-nyuruh saja, kita juga harus melaksanakannya juga. Ya, sebagaimana hadis yang tertuang di dalam materi kita pada malam hari ini, bahwasanya kita bukan hanya mengajarkan kepada orang lain, kita juga harus mempraktekkan di dalam kehidupan kita sendiri. Itulah kenapa pentingnya ilmu ini yang harus kita pelajarin. Setelah kita pelajari, maka kita harus dipraktekkan. Jadi jangan sampai kita menyuruh-nyuruh orang saja, tapi tidak mau mempraktekkan kepada diri kita sendiri. Oke, baik. Berikutnya saya minta kepada Bunda Utami, mohon kesediaannya untuk membaca hadis yang di depan kita. Assalamualaikum Bunda. Hadira Bunda Utami. Oke, kita lanjut ke Bunda Al-Farisi. Masih di tempat Bunda Al-Farisi? Masih Ustadz. Bunda, oke. Assalamualaikum Bunda, mohon kesediaannya ya untuk membaca hadis yang di depan kita terkait bagaimana perumpamaan menyelisihi ilmu sendiri. Maksudnya adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain tapi dia tidak mempraktekkan di dalam kehidupannya sendiri. Maka itu diumpamakan seperti lampu yang menerangi manusia tetapi membakar dirinya sendiri. Oke, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Talul alimil ladzi yu'allimun nasa sal khaira wa yunsa nafsah kama thalis siraji bi ulin nasi wa yuhriku nafsah. Artinya, perumpamaan ahli ilmu yang mengajari manusia tetapi melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, laksana lampu yang menerangi manusia tetapi membakar diri sendiri. Sahih hadis riwayat At-Tabrani nomor 1681 dalam Al-Kabir. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Bunda Al-Farisi atas kesediaannya untuk membaca hadis yang di depan kita. Oke, berikutnya saya mohon kepada Bunda Ilmiah, hadir di tempat, Bunda Ilmiah. Assalamualaikum Bunda. Iya Ustadz. Oke, Bunda Ilmiah, mohon kesediaannya kembali ya untuk membaca hadis yang ada di depan kita ini. Boleh Ustadz. Hadis yang ke-6. Silakan Bunda. Talul alimil ladzi yu'allimun nasal khair
wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudi ulinnas wa yahriku nafsah. Artinya, perumpamaan ahli ilmu yang mengajari manusia tetapi melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, laksana lampu yang menerangi manusia tetapi membakar diri sendiri. Sahih hadis riwayat At-Tabrani nomor 1681 dalam Al-Kabir. Oke, terima kasih Bunda Ilmiah Nuraini atas kesediaannya. Oke, kemudian Bunda Sandi, apa masih di tempat Bunda? Assalamualaikum Bunda Sandi. Ini di Bunda Sandi juga tempatnya masih hujan deras ini. Oke, kalau begitu kita lanjut ke hadis yang berikutnya ya. Terkait ancaman ilmu untuk dunia. Ya. Oke, maksudnya di sini adalah sebagaimana firman, sebagaimana yang dijelaskan diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3664. Man ta'allama ilman mimma yubdahu bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamahu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati. Yang artinya adalah siapa yang belajar ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk Allah tetapi justru ia mempelajarinya untuk mendapatkan harta dunia, maka ia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Nah, ini juga hati-hati nih kita Bunda. Jangan sampai kita belajar ini justru hanya untuk mencari harta dunia saja. Misalnya kita belajar untuk bisa menjadi ulama sehingga nanti ulama bisa mendapatkan uang misalnya. Ataupun jangan sampai kita belajar ini hanya diniatkan agar bisa mendapatkan uang dari orang. Jangan sampai kita belajar ini, menuntut ilmu ini dengan tujuan duniawi saja. Tapi kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sebagaimana yang telah dijelaskan di hadis yang sebelumnya adalah bahwasanya kita tidak boleh meniatkan kehidupan ini hanya untuk dunia saja. Sehingga itu akan menjadi terlaknat. Di dalam hadis sebelumnya juga mengatakan bahwasanya jadikanlah dunia ini sebagai tempat berzikir ataupun sebagai tempat beribadah kita kepada Allah SWT. Begitu juga di dalam menuntut ilmu, kita juga harus niatkan untuk ibadah. Kita niatkan ikhlas hanya karena Allah SWT. Bukan karena untuk mencari duniawi saja. Bukan hanya untuk mencari kemewahan ataupun keterpandangan dari orang-orang. Misalnya kita ingin menjadi guru agar bisa digaji misalnya. Tapi boleh memang digaji seperti itu. Tapi niatkan utama kita adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT. Niatkan utama kita lah untuk bisa menjadi amal kebajikan kita di dunia ini. Maka sebelum beraktivitas, sebelum menuntut ilmu, kita baca bismillah. Semoga apa yang kita pelajarin pada malam hari ini pun itu bisa menjadi amal kebajikan kita. Yang mana ini bisa menjadi wasilah ataupun hantaran kita untuk menuju akhirat kita. Untuk bisa menjadi jembatan kita untuk menumpuh akhirat yang baik terhadap kita. Maka jangan sampai kita salah niat ya Bunda. Jangan sampai kita niatkan hanya untuk kesenangan saja. Tapi niatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka ini adalah ancaman bagi kita ketika kita meniatkan menuntut ilmu itu hanya untuk mendapatkan harta dunia saja. Maka jangan sampai kita mempunyai niat seperti itu. Maka kita harus selalu tajdid dunia. Kita harus selalu perbarui niat kita. Kita harus selalu luruskan niat kita di dalam menuntut ilmu khususnya yaitu untuk mengingat Allah SWT, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana hadis yang terakhir pada malam hari ini juga ancaman bagi kita. Ketika kita belajar itu untuk popularitas. Maaf, Bunda. Sebagaimana hadis di dalam
screen ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 2654. Man talaba ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adakhalahu Allahun nar. Nah, ini juga sebagaimana yang hadis sebelumnya, bahwasanya siapa yang mencari ilmu untuk membanggakan diri kepada ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau agar diperhatikan oleh manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka kuncinya tadi adalah niatkan pembelajaran ini hanya untuk Allah SWT. Niatkan pembelajaran ini hanya karena Allah SWT. Jangan niatkan karena hal lain. Jangan kita niatkan hanya untuk mencari popularitas agar bisa dilihat oleh orang lain, agar kita bisa mendebat orang-orang bodoh. Jangan sampai kita berniat seperti itu. Tapi niatkan dan mantapkan hati kita di dalam menuntut ilmu hanya untuk Allah, hanya untuk mengabdi kepada Allah, hanya untuk sebagai peribadahan kita kepada Allah SWT. Jangan sampai kita salah niat. Karena apa yang kita pelajarin saat ini itu juga akan menjadi tanggung jawab, akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, maka ayo kita semuanya, kita sama-sama perbaiki niat kita. Kita sama-sama perbarui niat kita di dalam menuntut ilmu, di dalam berjuang, di dalam memondokkan anak-anak kita. Itu juga kita harus perbarui niat kita. Jangan sampai kita juga meniatkan memondokkan anak kita hanya untuk biar dikenal oleh orang lain. Jangan sampai kita meniatkan mensekolahkan anak-anak kita hanya agar bisa dilihat ataupun dipandang baik oleh orang lain. Jangan sampai kita berniat seperti itu. Oleh karena itu, mulai detik ini, mulai sekarang kita berbarui niat kita luruskan kembali niat kita hanya untuk mengabdi kepada Allah SWT. Kita niatkan dalam pencarian ilmu ini hanya sebagai pengabdian kita sebagai umat Islam, umat Muslim, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka semoga apa yang kita pelajarin pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita khususnya dan untuk orang-orang sekitar kita wabil khususnya. Maka ayo, begitu istimewanya kita sebagai pelajar, begitu istimewanya kita di dalam menuntut ilmu, sehingga Rasulullah dan malaikatnya pun menyambut baik dan mengistimewakan kita sebagai penuntut ilmu. Maka jangan sampai kita bosan, sekali lagi, jangan sampai kita bosan untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita pun salah juga dalam menuntut ilmu. Pertama, kita luruskan niat kita dulu. Kedua, kita mantapkan dan semangatkan hati kita, keinginan kita untuk menuntut ilmu. Baik, ayah bunda sekalian, mungkin karena ini sudah waktu di akhir di dalam majelis Ta'lim Walidain ini, dan ini adalah hadis yang terakhir yang kami sampaikan pada malam hari ini, maka berikutnya saya serahkan kepada moderator Ustadz Hulemi. Mungkin apabila yang ada yang dipertanyakan bisa ditanyakan kepada saya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Hulemi untuk waktu dan tempat. Saya persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, syukron kasiron Ustadz Zainul telah mengisi matawa kita 60 menit yang lalu. Masya Allah, Ustadz Zainul nih. Nah, dari pertama Ustadz Zainul sudah menerangkan intinya itu adalah ikhlas. Ya, ketika kita belajar ilmu itu dengan ikhlas, insya Allah masuknya akan gampang. Seperti hadis yang pertama, apabila kita buru-buru datang ke sebuah majelis taklim atau di dalam sebuah perkumpulan orang-orang yang berilmu, kita niat dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka pahalanya sama seperti haji yang kamil atau haji yang tamah. Seperti itu Ustaz Zainul. Ya, terima kasih. Masya Allah. Dan juga alhamdulillah dengan ilmu kita dihindari dari laknat dunia. Karena di dunia ini, karena di dalam dunia isinya hanya laknat. Dan agar kita terhindar dari laknat, maka kita dengan ilmu. Oke, untuk mempersingkat waktu, bagi yang mau bertanya silahkan open mic-nya, dan apa yang ditanyakan biar nanti dijawab oleh Ustadz Zainul. Terima kasih Ustadz Hulemi. Ya, silakan Ibu Bunda, bagi yang ingin bertanya bisa ditanyakan bersama-sama ya.
kita di sini belajar bareng. Jadi saya bukan berarti saya yang paling tahu di sini. Bisa jadi ayah bunda bisa jadi lebih tahu daripada saya. Silakan ayah bunda. Ustadz mau tanya, Ya bunda. Ya, silakan. yang tadi hadis perumpamaan menyelisih ilmu sendiri, salul alimi apa masalul alimi Ustadz ya? Takut saya salah tulis saya. Nah ini masalul alami. Ini sebenarnya Masalul ada ini ya, masalul alimi. Masalul berarti ya. Jadi masalun itu artinya adalah permisalan ataupun perumpamaan. Mohon maaf bunda, ini ada ketipuan sedikit dan ini bisa berbahaya juga ya. Ya ini masalul ya. Terima kasih bunda sudah. Ya itu cukup sedikit aja. Keren. Ya terima kasih bunda. Ini masalul alimi ya. Perumpamaan ahli ilmu. Ya. Silakan ayah bunda yang lain bagi yang ingin bertanya dan mendiskusikan materi hadis pada malam hari ini. Kalau tidak ada maka bisa diucapkan Ustadz Helmi. Baik, karena waktu yang sudah agak larut malam, alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi hadis tentang menuntut ilmu. Karena tadi disinggung itu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Apabila kamu menginginkan dunia, maka kamu dengan ilmu, maka gapailah dengan ilmu. Apabila kamu ingin akhirat, maka dengan ilmu. Apabila ingin keduanya, ingin dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Ilmu ini sangat banyak sekali. Jadilah gelas yang kosong agar kita selalu ingin diisi. Dan apabila kita sudah terisi, maka kita menggunakan metode padi atau rumus padi. Semakin banyak padinya, semakin banyak ilmunya, maka akan merunduk. Janganlah kamu sombong, maka kita harus tetap tawadu. Terima kasih untuk Ustadz Zainul atas waktunya kurang lebih 1 jam telah belajar bareng bersama kita dan bersama Ibu Nurul Huda dan Ibu Iis, Bunda Sandi, dan Bunda Alfarisi, dan bunda-bunda yang lain. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya atas partisipasinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf ya bunda. Oh ya, maaf ya bunda, ini sebenarnya ada yang terlewat sedikit ini terkait. Biasa ada hal-hal yang ingin disampaikan dari Primago kepada ayah bunda. Oke, yaitu terkait apa agenda Primago di ke depan kemudian ayah bunda. Jadi mohon kesediaan ayah bunda ya untuk bisa melihat program-program yang akan dilaksanakan Primago pada dekat-dekat ini. Nah, nanti ini juga bisa menjadi wasilah kita ya bunda, membantu mensiarkan terkait program-program Primago. Jadi kita bersedekah itu bukan hanya dengan uang, tapi dengan perbuatan kita men-share. Ini juga bisa menjadi amal jariah kita. Karena di dalam program Primago, insya Allah akan selalu ada beasiswa kepada anak yatim dan duafa, dan tujuan adanya Primago juga sebagai sarana dakwah kita. Maka ayo ayah bunda kita bersama-sama berdakwah untuk mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan tentang Gontor khususnya. Ya. Ini ada program terkait penerimaan santri baru, bunda, karena memang dalam tahun ini itu ada masa tunggu ya. Jadi Primago menyediakan tempat ataupun wadah untuk anak-anak yang sekiranya daripada nih di rumah nih, misalnya menunggu tanpa ada kegiatan, maka bisa menjadi santri Primago Islamic School yang ini akan digembleng secara matang, khususnya untuk persiapan masuk Gontor ataupun masuk pesantren-pesantren yang lainnya.
Seperti ini adalah program unggulan yang ada dalam Primagos, ada Tasin, Tafis, dan sebagainya. Kemudian selain daripada ini, Ayah Bunda, ini untuk pendaftarannya sendiri, untuk di gelombang kedua ini, itu nanti terakhir di tanggal 12 Februari ya Ayah Bunda. Nanti bisa bantu siarkan kepada saudara, ponakan, ataupun calon ponakan juga tidak apa-apa. Sampahnya mau situ. Kalkulator dong. Kemudian nanti juga ada program ini ya Bunda, ada workshop ilmiah. Ini sudah berjalan ya untuk workshop ilmiah ya Saudara Lemi ya. Ini adalah pelatihan anak-anak untuk bisa belajar, mengetes kemampuan sudah sampai mana anak tersebut dalam belajar imla. Maka ketika masih ada kurang bisa digembleng lagi secara intens di dalam program workshop imla yang diadakan. Ini gratis. Maka bagi anak-anak Bunda ataupun adik-adik kecil yang ada kita bisa ikut untuk kegiatan ini. Aca nggak jadi tutup itu. Setelah itu juga ada workshop. Jadi nanti maaf ada imla competition. Jadi nanti setelah anak-anak itu ikut workshop imla, ikut latihan tersebut, maka kita akan ada yang namanya imla competition, perlombaan imla. Dan ini insya Allah hadiahnya jutaan rupiah ya Bunda ya. Dan ini dilaksanakan secara gratis. Maka mohon siarnya juga nih ya Bunda nih. Kalau Bunda ikut, boleh sih. Ini ada syaratnya harus 4 sampai 9 SMP ya syaratnya. Jadi cukup misalnya ponakan Bunda, anak Bunda yang memang masih di kelas 4 SD sampai 9 SMP. Berarti kelas 3 SMP ya Bunda ya. Kemudian acara yang terakhir adalah terkait Primago Camp. Nah ini Primago Camp ini adalah kegiatan simulator gontor. Jadi bagaimana kehidupan gontor selama 24 jam itu bisa dipraktikkan di dalam Primago Camp ini. Dari tahajud, kemudian ilkom mufrodat itu pelatihan bahasa ketika pagi hari. Kemudian kita diajarkan bagaimana menjadi seorang imam, muazin. Kita diajarkan juga menjadi seorang yang ahli dalam berdoa, praktek doa-doa dalam keseharian sehari. Ini juga diajarkan di dalam Primagom ini. Jadi memang Primagom ini adalah pembekalan mental juga. Jadi selain daripada kita belajar terkait masalah akademik, kita juga akan belajar masalah mental. Karena memang di gontor itu juga memang membutuhkan mental. Maka bisa kita persiapkan dari sekarang, khususnya bisa melalui program Primago Camp ini. Ya, baik, untuk kesediaan dan partisipasi Ayah Bunda dalam mensiarkan ini kami haturkan banyak terima kasih. Semoga ini bisa menjadi ladang kebajikan Ayah Bunda dan menjadi siar kita, khususnya kami sebagai keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf Bunda apabila masih banyak kesalahan di dalam penyampaian hadis yang telah kita laluin. Apabila ada kebenaran memang itu benarnya dari Allah SWT, dan apabila ada kesalahan mungkin itu datangnya dari saya pribadi, maka saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kami mohon juga pada Ayah Bunda untuk mendoakan kami, khususnya para asatidz, agar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kepulihan jiwa dan raga kami, khususnya di dalam mendampingi anak-anak kami, karena memang banyak juga asatidz yang sekarang masih ada yang ngedrop. Makanya sekarang ini seharusnya jadwalnya bukan saya nih yang menyampaikan sekarang, cuma karena ustadz yang lain sedang sakit, maka saya harus bisa mengisi pada maka saya mohon kepada Ayah Bunda sekalian, mohon doanya agar kami diberi kesehatan, dan anak-anak kami yang sekarang belajar di Primago dan anak-anak kita yang sekarang belajar di sekolah maupun di Gontor juga diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam belajar. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf Ayah Bunda sekalian. Untuk selanjutnya bisa ditutup untuk Ustadz Hulemi, untuk waktu dan tempat persilakan. Ya, terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih kepada Ustadz Zainul dan Ayah Bunda yang telah mengikuti sampai akhir matawa ini, Majelis Ta'lim Walidain ini. Dan saya sendiri juga mohon maaf sebagai moderator apabila saya banyak salah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.